Malam ini malam ke-20 kalau nggak salah. Malam ke-20 bulan Dzul Qa'dah. Bulan haram. Insyaallah 10 hari lagi sudah kita masuki 10 pertama Dzulhijjah. Amal saleh di sanalah yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Sampai Urwah, salah seorang at-tabi'in, kalau di 10 pertama Dzulhijjah beramal dengan amal saleh hampir tidak mampu dilaksanakan. Saking kuatnya beribadah di siang 10 pertama Dzulhijjah. Satu, yang kedua, diingatkan ingin berkorban sejak tanggal 1 tidak boleh cukur rambut. Cukur sekarang. Samsul, ya. Kemudian yang kukunya masih panjang-panjang supaya jangan dia jadi macan, ya. Sebelum tanggal 1 potong dulu. Demikian juga kumisnya yang panjang-panjang sebelum tanggal. Maksiat di bulan yang mulia Dzulhijjah. Yang ketiga, jangan lupa nanti tanggal 9 Dzulhijjah, yang kemungkinannya hari apa? Jumat? Hah? Sabtu. Puasa Arafah yang mengampuni dosa 2 tahun dan sama seperti puasa 2 tahun. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla panjangkan umur kita semua, bisa istiqamah di atas sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah, al-hadirun wal hadirat, demikian juga para pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, kita sudah memulai bab tinggalkan perdebatan dalam agama. Yang kita butuhkan adalah penjelasan, bukan perdebatan. Yang kita butuhkan adalah pengamalan, bukan untuk diperdebatkan. Dan ingat, Allah punya hukuman bagi orang yang suka berdebat dalam agama. Allah jadikan dia pelan. Allah jadikan dia tidak akan menetap di atas satu pendapat. Dia akan berpindah-pindah pendapat. Ini sudah kita sampaikan. Maka sekarang pada malam ini akan kita lanjutkan masih dalam bab ini dari Ma'an ibn Isa. Naam, tafadhal. Faghalabana Allahumma salli wa sallim alaihi. Tayyib. Hadirin rahmati Allah Azza wa Jalla, berikut ini athar dari kisah Imam Malik, Imam Daril Hijrah,
dari jalur beliau rantai emas riwayat hadis. Malik An-Nafi' an Ibnu Umar. Ini disebut silsilatul dzahab. Rantai emas riwayat hadis. Kisah beliau berdialog dengan salah seorang tertuduh memiliki akidah murji'ah. Akidah apa? Murji'ah. Yang dikatakan al-murji'ah asal dari kata irja, arja'a yurji'u ay akhara yuakhiru, yaitu amalan bukan termasuk iman. Ini namanya akidah apa? Murji'ah. Jadi iman itu di hati saja, huwal iqrar, pengakuan saja. Amalan bukan termasuk iman. Dan ini akidah batil. Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah memiliki prinsip dalam babul iman. Iman itu terdiri dari 3 unsur. Berapa? 3 unsur utama. Pertama, Bur, Puan, Samir, lama searching di Google. Ahsanta. Pertama, hati. Unsurnya harus ada hati. Yang kedua, Haji Manap, al-lisan, harus unsur lisan. Yang ketiga, Sen, anggota badan. Harus 3 ini. Harus lisan, hati, anggota badan. Murji'ah mengatakan iman itu wa tasdiq, pembenaran hati saja, lisan tidak ada, anggota badan tidak ada. Itulah dia akidah irja. Baik, kita baca kisahnya. Ma'an bin Isa bercerita, pada suatu ketika Imam Malik keluar dari Masjidin Nabawi, wa huwa muttaki ala yadayhi, wa huwa muttaki'un ala yadi. Malik saat itu berpangku, bertopang di tanganku. Wa hadza jaiz. Dan ini dia kebiasaan orang-orang Arab, kalau senang dipegang tangan kita terus. Ahim? Baik. Qala falahiqahu rajulun. Imam Malik dikejar oleh seseorang yang dinamakan atau bernama Abul Juwairiyah. Kana yuttaham bil irja. Orang ini tertuduh memiliki akidah apa? Murji'ah. Faqala, Abul Juwairiyah menegur Imam Malik, ya Aba Abdullah, isma' minni syai'an ukallimuka bihi wa uhajjuka wa ukhbiruka bi ra'yi. Tolong dengerin aku sebentar. Aku ingin bicara. Kita dialog. Nah, ini dia. Kita dialog. Aku ingin kasih tahu engkau pendapatku. Qala, Imam Malik rahimahullahu ta'ala berkata, fa in ghalabtani, bagaimana kalau aku kalah? Karena kita ini debat. Bagaimana kalau aku kalah, kata Imam Malik? Qala fa in ghalabtuka ittaba'tani. Ya kalau engkau kalah, engkau harus ikut saya.
Cari menang atau cari kebenaran? Cari menang dong. Karena bukan prinsipnya seperti prinsip Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan apa? Ma nazartu ahada. Muridnya Al-Imam Malik. Tidak pernah aku berdialog dengan siapapun illa kecuali aku berharap an yudhiral haq ala lisanihi. Allah nampakkan kebenarannya di lidahnya. Allah tampakkan kebenaran di lidahnya. Setiap aku berdebat, aku berharap Allah tampakkan kebenaran pada lisannya. Wala yunsabu ilayya syai'un minhu, dan kebenaran itu jangan pernah disandarkan kepada aku. Jangan mengatakan Imam Syafi'i berkata. Ada tawadhu'nya Imam Syafi'i rahimahullah taala para jemaah. Kalau orang ini Imam Malik tanya, kalau engkau menang, kalau aku kalah, ya Imam Malik ikut aku. Qala, Imam Malik lalu bertanya, fa in jaa rajulun akhar fakallamana faghalabana. Bagaimana sekarang kalau datang lagi orang lain, kita didialogin, didebat, kalah kita. Bagaimana? Qala nattabi'uhu, kita ikut dia. Siapa yang menang? Dia yang kita ikuti. Faqala Malik. Lalu Imam Malik rahimahullah berkata, "Ya Abdullah, ba'athallahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bidinin wahidin." Allah tabaraka wa taala mengutus nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan satu agama. Wa araka tantaqilu min dinin ila dinin. Tampak bagiku kamu ini suka pindah-pindah agama. Ini menang, ikut dia. Nanti menang ini, ikut dia. Baik. Riwayat lain mengatakan, sama dengan kisah ini juga, apakah kita akan meninggalkan apa yang dibawa oleh Jibril kepada Nabi Muhammad SAW dan kita ikut pendapat fulan? Gara-gara ada yang berpendapat begini, oh ini kuat, ikut. Besok lagi ikut. Inilah akibat orang yang suka debat, dia tidak punya pendirian. Kenapa? Cari mana yang menang, bukan cari mana dalil. Kalau dalil tidak ada kontradiksi insyaallah. Selama sahih. Maka apa? Dalil di sana itu haram, sampai ke Papua juga tetap haram. Gak mungkin sampai Papua menjadi halal. Itulah al-haq. Diibaratkan al-haqqu ablaj wal batilu lajlaj. Kebenaran itu terang para hadirin. Kebatilan itu gelap. Hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, kalau tadi bukan hadis, ucapan ulama. Hadis mengatakan apa? Laqad taraktukum 'alal bayda lailuha kanahariha. Aku tinggalkan bagi kalian agama ini putih bersih, terang benderang, malamnya bagikan siangnya. Yang kita perdebatkan sesuatu yang tidak jelas. Kalau yang sudah jelas, beriman atau tidak. Orang boleh bertanya, bukan menutup pintu pertanyaan. Apa maknanya? Orang boleh bertanya. Tapi untuk kalau sudah dalil sudah jelas, bagaimana dengan dalil ini? Bagaimana dengan dalil ini? Jadi satu dalil dipukulkan dengan dalil yang lainnya, dihadapkan dengan dalil yang lainnya untuk menggugurkan dalil yang sahih, maka ini adalah batil yang seperti ini. Karena ingat, satu dalil tidak mungkin akan bertentangan dengan dalil yang lainnya dalam konteks satu masalah, tidak mungkin.
Kalau ada kelihatan pertentangan, ditengok dulu dalil ini. Apakah sahih atau dhaif? Kalau dhaif, selesai masalah, ambil yang sahih. Kalau sahih, ada kemungkinan ini duluan, ini dalil terhapus yang duluan. Kalau tidak jelas mana duluan, mana belakangan, lihat, oh ini dalil umum, ini dalil khusus, ambil yang khusus. Atau apa? Kemungkinan ini dalil lepas, ini dalil pengikat. Ini yang ada dalam agama kita, para hadirin rahmati Allah azza wa jalla. Jadi kita katakan di sini sesungguhnya Allah azza wa jalla mengutus Nabi Muhammad dengan satu agama. Maka siapa yang suka pindah-pindah bukan karena dalil, tapi karena pintar ngomong, pintar berargumen, beralasan bukan dalil, maka ini akibat dari orang-orang yang suka debat. Baik. Ini athar Imam Malik rahimahullah ta'ala. Kemudian kita ambil athar yang lain dari Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala. Naam. Wa an Hisham bin Hassan ta'ala hatta ukhasi aywa faqad absartu. Taib. Kisah lain, para ulama salaf sekiranya mereka ingin berdebat, mereka orang yang paling hebat debat. Kenapa? Karena mereka menguasai bukan satu disiplin ilmu. Beda kalau kita setelah adanya gelar akademik ini, pertama dibuat seperti dokter umum, semua ada ilmunya sedikit. Mulai naik master, bukan master catur ya, nggak boleh mencatur para jamaah. Karena ini saya pernah sepintas NTB mau mengadakan pertandingan catur, nggak boleh catur. Ya, hadisnya sahih dalam Sahih Muslim dan dibawakan dalam Kitabul Kabair. Siapa main catur sama seperti dia memasukkan tangannya ke darah daging babi. Awas saya masih pada tobat kelam ini. Ya, catur, main tir, ular tangga atau tangga ular. Ya, kalau permainan dulu apa? Main ciwa katanya tuh. Yang keliling itu loh. Ya, kayak serabi itu tempatnya. Baik. Jadi master lebih spesifik. Naik lagi doktor lebih spesifik lagi. Makanya apa? Ada doktor hanya bagian toharah, hanya bagian bersuci saja. Spesialisnya bersuci. Ya, ada doktor dia hanya bagian al-jinayat, jenayah katanya bahasa Melayu, kriminal. Ulama dahulu ya semua bidang dikuasai. Kenapa para hadirin? Karena mereka cara belajar itu belajar yang benar. Quran, kunci ilmu dikuasai. Kemudian baru mereka mulai ke menghafal hadis dengan mencari ilmu hadis. Dulu kalangan para ulama. Adapun bahasa Arab jangan pernah tanya. Ya, bahkan salah seorang Ibrahimul Harbi, dia menghadiri majelis ilmu bahasa Arab. Dia orang Arab. Dia menghadiri majelis ilmu bahasa Arab puluhan tahun, tidak pernah alfa wala satu kali. Kalau gurunya tidak hadir, dia tetap hadir.
Kenapa? Supaya saya jangan latihan malas. Ya, karena kita kalau Ustadz berhalangan 1, 2 kali, ketiga kali engkah terdatang. Wah. Baik. Jadi mereka kalau mau berdebat, mereka ahlinya. Tapi agama bukan untuk diperdebatkan. Dan saya mengingat satu athar dari para ulama salaf. Apa kata mereka? Idza aradallahu bi'abdin khairan, apabila Allah menghendaki seorang hamba baik, fataha lahu babal amal wa aghlaqa anhu babal jadal. Allah bukakan dia pintu praktik dari ilmu yang dia dengar, ditutup baginya pintu debat. Tapi sebaliknya ketika Allah menghendaki seorang hamba itu buruk, dibukakan baginya pintu debat, ditutup baginya pintu beramal. Baik. Datang seorang kepada Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Faqala, orang ini berkata, "Ya Aba Sa'id, ta'ala ukhasimaka fid din." Mari kita debat urusan agama. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri berkata, "Amma ana faqad absartu dini." Aku sudah tahu agamaku, jelas hadis itu. Apa yang perlu kita perdebatkan? Putih, masa kita katakan dia tidak putih? Hitam, masa kita harus perdebatkan, oh ini enggak hitam? Gila enggak? Siang hari, matahari di atas kepala. Hari ini gelap. Maka beda konsepnya ketika orang berdebat dengan konsepnya ketika orang mau cari tahu kebenaran. Ini saya kurang paham, jelaskan. Tapi, ayo kita dialog. Merah terus mukanya. Ini tanda apa ini? Tanda iblis. Kenapa? Setan sudah masuk berlari di pembuluh-pembuluh darahnya. Ini Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, aku sudah tahu aku agamaku. Fa in kunta adlalta dinaka faltamishu. Kalau engkau anggap atau kalau menurut engkau belum jelas agamamu, cari aja sudah. Cari dia. Kalau agamamu hilang, cari aja dulu. Kalau aku sudah jelas, apa yang harus aku perdebatkan? Tinggal aku amalkan. Ingat, yang kita perjelas sesuatu yang kurang jelas. Kalau barang sudah jelas, bagaimana menjelaskannya? Apa kata para ulama? Menjelaskan yang jelas itu hal yang paling susah. Iya dong. Makanya antum lihat, sudah jelas, jelas. Apalagi dijelasin? Kalau kurang jelas, baru dijelaskan. Jadi menjelaskan yang jelas itu hal yang paling susah. Maka lihat para hadirin, ketika orang ingin menjelaskan yang jelas, jalan terdekat sebut lawannya. Apa itu definisi timur? Waduh, menjelaskan timur ini susah. Paling gampang caranya, apa lawannya? Ya barat. Nah, ya. Apa itu timur? Lawannya barat. Selesai masalah. Tapi antum bilang timur itu nah, sekarang lebih dekat. Timur itu tempat terbitnya matahari. Orang akan menjawab antum, loh, Allah mengatakan Rabbul Masyriqain, Tuhannya dua timur. Mana timur yang pertama? Mana timur yang kedua?
Ulama menjelaskan dua timur karena apa? Berbeda terbitnya matahari di musim dingin dan musim panas. Tapi jalan terdekat mana timur? Ya lawannya barat, selesai. Mana itu utara? Lawannya selatan. Wah, kata. Maka beliau mengatakan, aku agamaku sudah terang, jelas. Adapun engkau yang tidak tahu agamamu, cari dia dulu. Habis dialognya sudah selesai. Maka dikisahkan tentang rajulun idda'a ilmul ghaib. Ada yang ngaku dirinya mengetahui ilmu gaib. Berdialog dengan Al-Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Dan disebut ini perdebatan terpendek dalam sejarah. Katanya engkau tahu yang gaib. Oh ya? Saya ingin tanya. Apa itu? Loh, katanya tahu yang gaib. Kenapa enggak tahu? Saya ingin tanya. Apa itu? Loh, katanya tahu yang gaib. Kok bilang apa itu? Selesai masalah. Sudah, aku nggak bisa jawab. Ya, baik. Naam. Baik. Ini yang saya sebutkan tadi. Qala Mahdi bin Maimun, dikatakan oleh Mahdi ibn Maimun, sami'tu Muhammad bin Sirin, aku telah mendengar Al-Imam Muhammad ibn Sirin min kibarit tabi'in, tokoh tabi'in, tetua tabi'in, wa ma rahu rajulun fi syai'. Tokoh tabi'in ini didebat oleh seseorang tentang suatu masalah. Faqala lahu Muhammad. Al-Imam Muhammad bin Sirin berkata kepada orang ini, "Inni qad a'lamu ma turid." Aku tahu apa maumu. Wa ana a'lamu bil mira'i minka. Aku lebih pintar, lebih tahu berdebat daripada engkau. Walakinni la umarika, tapi aku tidak mau berdebat denganmu. Hadza tawarru'us salaf. Takutnya para ulama salaf dalam masalah debat. Jangan pernah menyangka mereka itu tidak bisa debat. Mereka lebih tahu. Kenapa? Mereka mengetahui dan mengilmui disiplin-disiplin ilmu. Bahasa mereka ketahui. Masa mereka lebih dekat dari masanya para sahabat. Zaman dengan sahabat lebih dekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi bukan tipe-tipe tukang debat mereka itu. Tipe mereka at-taslim, terima dalil itu. Baik. Kita dengar ucapan berikutnya. Ibnu Aun berkata, aku mendengar Muhammad bin Sirin, at-tabi'i, yanha 'anil jidal. Beliau melarang debat kusir. Debat dilarang. Illa, kecuali rajulan in kallamtahu yarji'. Kecuali seorang kalau dikasih masukan dia tobat. Kalau seperti itu tidak ada masalah. Berarti apa? Orang ini butuh penjelasan, bukan ingin mempertahankan pendapatnya. Maka inilah dia satu kata yang kita katakan para hadirin rahmatullah azza wa jalla. Orang dapat datang kita debat atau ingin penjelasan. Kalau debat, saya sudah jelas ikut sunnah Nabi, ikut manhaj salaf, tidak ada keraguan saya apa yang saya harus perdebatkan. Tapi kalau saudara ingin bertanya,
Sebisanya saya akan jawab. Tidak bisa, Allahu a'lam. Selesai. Tapi kita harus ilzam, saling mengharuskan, ya, kalau engkau kalah, engkau ikut saya. Kalau saya kalah, saya ikut ke engkau. Ini bukan agama para jamaah. Sampai dikatakan oleh salah seorang ulama salaf, wad-dinu laysa liman ghalab. Urusan agama itu bukan menang kalah. Tayyib. Wa qala Abul Harith, wa innamas salamatu Numar. Abul Harith rahimahullah ta'ala berkata, aku bertanya kepada Imam Ahmad Ibn Hanbal, Imam ahli sunnati wal jamaah, hai Abu Abdullah, di sini ada seseorang yang suka debat dengan Jahmiyah, selalu menjelaskan kesalahan-kesalahan mereka, wa yudaqqiq alaihimul masail. Kemudian, ya, orang ini memberikan perincian-perincian yang begitu tajam kepada mereka. Fama tara? Bagaimana pandanganmu wahai Imam Ahmad? Qala lastu aral kalama fi syai'in min hadhil ahwa. Aku enggak mau berbicara tentang hawa nafsu ini. Enggak mau aku. Wala ara li ahadin an yunadhirahum. Aku juga tidak memandang bagi seseorang tidak perlu untuk mendebat mereka. Nanti habis waktu. Karena yang perlu kita pelajari masih banyak. Yang dibutuhkan orang bertanya, jawab, selesai. Tapi untuk dialog panjang lebar, tidak berujung, tidak berpangkal, apalagi akan menghasilkan buah. Jangan, kata Imam Ahmad. Alaysa qala Muawiyah bin Qurrah. Beliau berkata, bukankah Muawiyah bin Qurrah sudah mengatakan, al-khusumah tuhbitul a'mal. Perdebatan dalam agama menghancurkan amalan. Wal kalamur radi la yad'u ila khair. Namanya perdebatan akan muncul kata-kata yang tidak beres. Pasti orang akan lebih sering luar kontrol. Itu tidak membawa kepada kebaikan. La yuflihu sahibul kalam. Tidak beruntung para pengikut ahlul kalam. Tidak beruntung orang-orang yang belajar ilmu kalam, al-falsafah. Tidak beruntung mereka. Tajannabu ashabal jidal. Karena ingat, ilmu filsafat itu yang membuat orang pintar untuk apa? Ngomong. Jauhilah orang-orang yang suka debat. Jauhilah ahli kalam. Alaikum bis sunan. Pelajari sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma kana alaihi ahlul ilmi qablakum. Pelajari, ambil apa yang telah dijalankan oleh para ulama sebelum kalian. Fa innahum kanu yakrahuna al-kalam.
mereka membenci yang namanya al-kalam. Ilmu kalam, ilmu jadal, ilmu mantiq, ilmu falsafah. Mereka benci. Wal khawdu fi ahlil bid'ah. Demikian juga mereka benci untuk kumpul-kumpul dialog dengan ahlul bid'ah. Wal julus ma'ahum, duduk bersama mereka. Wa innamas salamatu fi tarki hadza. Keselamatan itu tinggalkan hal ini. Mari pelajari sunnah itu. Ada orang bertanya, jawab. Ada orang mau debat, tinggalkan. Bukannya tidak bisa debat, mereka lebih alim dalam berdebat. Tapi apa yang harus diperdebatkan ketika agama sudah jelas? Tidak ada yang memperdebatkan sesuatu yang jelas kecuali memang orang yang tidak mau ingin kejelasan dan tidak mau kebenaran. Lam nu'mar bil jidal, kita tidak diperintah untuk berdebat, wal khusumat, bertengkar bersama ahlul dhalal, orang-orang sesat. Fa innahu salamatul lahu minhu, itu lebih selamat bagi mereka. Nanti kalau diladeni tambah senang. Ada kekurangan kita, itu yang akan diperbesar. Lebih-lebih di zaman sekarang, ucapan kita benar saja ketika dipotong bisa berkonotasi buruk lain. Dan itulah dia trik dan tren bagi ahlul dhalal sejak zaman dahulu. Batrul kalam, suka memotong perkataan. Suka memotong perkataan. Taib. Kemudian berikutnya. Wa illa amsik. Tayyib. Al-Haytham ibn Jamil berkata, aku bertanya kepada Imam Malik ibn Anas. Karena ingat, di zaman Imam Malik sudah mulai. Sampai ada yang berani mempertanyakan, kaifastawa? Loh, bagaimana Allah di atas kalau dikatakan Allah di atas? Bagaimana? Yang zaman sebelumnya tidak ada orang bertanya. Kenapa? Mereka orang-orang Arab yang fasih, yang tahu makna istawa. Namanya istawa itu ala wartafa, meninggi di atas. Tidak ada satupun bahasa Arab istawa itu artinya berkuasa. Tidak ada. Di zaman Imam Malik mulai. Maka di sini dibawakan athar Imam Malik. Ya Aba Abdillah, ar-rajul yakunu aliman bis sunnah, yujadilu 'alaiha. Seorang yang paham tentang sunnah, bolehkah dia berdialog, berdebat? Qala la. Imam Malik mengatakan tidak usah. Yukhbir bis sunnah, yang boleh itu sampaikan sunnah itu, kalau diterima ya sudah selesai. Kalau tidak diterima, stop. Cari ladang lain yang mau menerima. Kenapa? Masih banyak orang yang membutuhkan penjelasan, sehingga dengar penjelasan mereka nerima. Baik. Athar yang terakhir. Al-Hamadani li Ahmad bin Akunu fil majlisi la tansib fa'adtu alaihi. Kisah lain. Al-Abbas ibn Ghalib al-Hamadani bertanya kepada Imam Ahmad ibn Hanbal, Imam Ahlus Sunnati wal Jamaah, rahimahullah. Demikian ulama-ulama kita yang lainnya. Hai Abu Abdillah, aku duduk di suatu majelis, tidak ada yang kenal sunnah kecuali aku.
Di saat itu ada seorang mubtadi berbicara menyampaikan bid'ahnya. Boleh nggak aku bantah di majelis itu? Imam Ahmad mengatakan tidak usah. Tidak usah. Tetapi ya qala ukhbir sunnah, tetapi kata Imam Ahmad, sampaikan sunnah saja, sampaikan dalil yang benar saja, tidak usah diperpanjang lebar. Tidak usah buka pintu dialog. Sampaikan dalil saja, selesai. Fa'atu alihil qaul. Al-Abbas mengatakan, aku ulangi lagi, Imam Ahmad, bagaimana aku di tengah orang berbicara tentang bid'ah, hanya aku yang paham sunnah, boleh nggak aku bantah di majelis itu? Imam Ahmad mengatakan, kayaknya kamu juga tukang debat ini, katanya. Udah dikasih tahu tetap ngeyel. Imam Ahmad kasih tahu, sampaikan sunnah, nggak usah debat, sampaikan dalil, selesai. Tidak usah dibuka lagi ya pintu dialog. Cukup sampai di sana. Nerima, alhamdulillah. Tidak nerima, stop. Pindah yang lain yang siap menerima. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditolak di Taif. Ditolak di Mekah. Pindah ke mana? Madinah. Wahakala. Jadi jangan kita habiskan energi untuk suatu masalah yang kurang bermanfaat, kita tinggalkan yang lebih bermanfaat. Tapi ingat, bukan berarti tidak boleh debat itu 100%, ada babnya. Karena Allah memerintahkan kita wajadilhum billati hiya. Tapi tengok-tengok dulu orang ini siap nerima atau tidak, atau debat ini maslahatnya lebih besar atau tidak. Ya, maslahatnya ditengok. Tapi untuk kita main debat ini namanya sama main api. Maka hati-hati. Taib, fawaid yang bisa kita ambil dari sekian dalil dan sekian athar ini ada 4 faedah. Fihi masail. Baik, apa faedah bisa kita ambil? Kesimpulan yang pertama, kathratul jadal. Sering debat, banyak debat, ya, ini tanda sesat. Sudah sebutkan tadi, Allah menghendaki seorang hamba baik, dibukakan pintu apa? Praktik, ditutup pintu debat. Yang kedua, para ulama salaf memperingatkan akan jidal wal khusumat, tahdzir. Mereka memperingatkan untuk menjauhi debat wal khusumat, pertikaian dalam urusan beragama. Sampaikan, tidak mau sudah. Jangan kita ngotot, nanti akhirnya berujung main otot kita. Ya. Dan ini yang terjadi. Yang ketiga, para ulama salaf meninggalkan debat itu karena kebenaran sudah jelas. Dalil sudah sahih, apa yang dibutuhkan untuk diperdebatkan? Beda kalau masalah kurang jelas, di sini butuh penjelasan, bukan butuh perdebatan. Dan para ulama salaf, bukankah satu sama lain saling kasih hujjah? Iya, terjadi, tapi apa? Hujjah mereka hujjah ilmiah. Beda kalau sekarang, kalau kalah dalil, angkat apa? Angkat pedang. Seperti zaman Nabi Ibrahim, kalah hujjah kaumnya, harriquhu, bakar. Kalau sekarang apa? Demo, usir. Jangan biarkan kaum intoleran.
Lah dia yang ngusir orang, apa namanya kalau gitu? Ya. Kita tidak tahu apa definisi yang diinginkan dari intoleran. Apakah menjelaskan ini hak, ini batil? Ya. Kalau memang seperti itu, tidak ada siapapun di dunia ini melainkan pasti dia intoleran semua. Lo polisi memenjarakan orang ngapain? Intoleran kan juga. Kalau memang menyalahkan yang salah, membenarkan yang benar, ini dikatakan intoleran, tidak akan pernah ada penegakan hukum dimanapun. Ya, bapak bersalah berdasarkan undang-undang KUHP nomor sekian, ayat sekian, hukumannya sekian. Wah, ini dalil yang nyalahkan, kok intoleran gitu loh. Ya, yang ngusir orang tidak intoleran. Allah musta'an. Maka apa para hadirin rahmati Allah azza wa jalla? Al-haq mansur. Kebenaran pasti ditolong sama Allah azza wa jalla. Tapi kebenaran itu membutuhkan rijal, orang-orang yang siap. Mudah-mudahan Allah azza wa jalla jadikan kita orang-orang yang sabat, istiqamah di atas al-haq. Yang terakhir, al-hathu ala tahdits bis sunnah. Anjuran untuk menyampaikan dalil sunnah, Quran was sunnah, ya, tabligh, sampaikan dia, ma'atarkil jidal wal murad, hindari perdebatan. Karena ingat, ya, tidak sedikit perdebatan kecil-kecilan membawa kepada perdebatan besar-besaran. Allah musta'an wa alaihi tuklan wala haula wala quwwata illa billah. Saya kira demikian para ikhwan rahmatullah azza wa jalla. Semoga apa yang kita ambil bermanfaat. Wal ilmu indallah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Walhamdulillah rabbil alamin. Sudah habis ya pasal ini. Berikutnya masuk kita jima' abwab luzumil jamaah, yaitu bersatu bersama jamaah kaum muslimin. Wallahu taala ala wa alam. Baik, ada pertanyaan? Bolehkah sholat jamak zuhur asar pada waktu asar di saat safar? Boleh. Ya, tidak ada masalah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Yang penting jangan jamak maghrib dengan asar dengan maghrib. Ini nggak bisa. Zuhur pasangannya apa? Asar, maghrib pasangannya isya. Nanti jangan isya digabung dengan subuh. Akhirnya apa? Jambalu uras. Loh, ngapain katanya sudah jamak tadi malam. Allah musta'an. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah. Jika tidak boleh bergaul dengan ahli bidah, siapa yang akan mengingatkan mereka tentang sunnah? Ini yang bertanya tidak hadir sepenuhnya. Kenapa? Siapa yang melarang kita bergaul dalam urusan dunia? Tapi di sini ada batasan gitu. Sebagaimana hidup dengan orang-orang kafir, tidak ada melarang kita bermuamalah, apalagi ini ahli bidah masih muslim. Tapi dalam bab al-mawaddah, saling mencintai, hal tidak boleh dalam agama kecuali orang-orang beriman. Kemudian ikut ya dalam perayaan-perayaan bidah mereka, ini tidak boleh dalam agama kita. Tidak boleh dalam Islam. Karena kita dituntut untuk wala dan bara. Wallahu ta'ala ala wa alam. Keluarga saya diganggu jin, bagaimana cara melawannya? Lawan dia dengan tauhid. Lawan dia dengan kitabullah. Lawan dia dengan sunnatul rasul. Inna kaidash syaitan kana dha'ifa. Tipu daya syaitan itu lemah. Tapi ketika kita lemah, dia yang injak-injak kita.
Allah Ta'ala ala wa alam. Jika istri yang berkorban, apakah suami juga tidak boleh potong rambut? Pertama, cukup kepala rumah tangga. Beda kalau babnya Pak, ini menantunya, ini udah pisah-pisah, dia tidak mampu beli sapi sendirian, ayo kita patungan. Ada masalah. Allah Ta'ala ala wa alam. Bagaimana pendapat Ustaz tentang majelis yang suka bicarakan tentang kejelekan saudara dan kelompok yang masih melakukan perbuatan bid'ah? Apakah ini ghibah? Pertama, apa babnya membicarakan? Kalau babnya mengingatkan ini bid'ah, ada wajib. Karena kalau tidak ada yang menyampaikan, kapan orang tahu? Loh, dokter antum bayar supaya ngasih tahu penyakit antum. Dibayar apa enggak? Kalau ada bilang konsultasi gratis, insya Allah dokternya tidak akan istirahat. Kenapa? Pasiennya kebanyakan. Nah ini antum dikasih konsultasi gratis kok marah gitu. Wah ini ghibah. Ingat, tahdzirul bid'ah, memperingatkan orang bid'ah, memperingatkan da'i ilal bid'ah, penyuruh-penyuruh bid'ah, hadza min a'zamil jihad. Tapi ingat, dengan ilmu dan ikhlas. Bukan gegabah. Ya, bukan gegabah. Dia ikhlas. Bukan apa ditumpangi nanti untuk balas dendam. Tidak boleh. Hadza wallahu ta'ala ala wa alam. Bolehkah salat di masjid yang di dalamnya ada gambar makhluk hidup? Boleh, tetapi makruh. Ya, tidak sedahsyat adanya kuburan. Kenapa? Pernah Nabi salat, ada di tirai Aisyah itu gambar begitu Nabi SAW lihat, Nabi merah muka Nabi SAW, ini tanda Nabi gak suka. Akhirnya disobek dua, jadikan sebagai bantal. Ya, dia makruh, namun salatnya sah. Allah Ta'ala ala wa ala. Apabila ada satu amalan yang tidak sepakati tapi memiliki dalil masing-masing, apa ini tidak perlu diperdebatkan? Berdebat tidak usah, tetapi saling memberikan masukan, ya, tidak ada masalah, tidak menutup pintu dialog. Dan para fuqaha contohnya, ya, mazhab ini menghabisi dalil mazhab ini. Tapi apa? Sebatas di tulisan dan ilmu. Tidak turun sampai ke otot. Tapi terjadi di kalangan para ulama salaf sampai apa? Sampai saling pegang baju, sampai kancing-kancingnya berjatuhan. Selesai debat, aman. Diantar sampai ke pintu. Ada yang bisa seperti itu? Ya. Kemudian Al-Qadhi Ibn Jabal, kisahnya berdebat, ya, dengan sahabatnya. Yang satu lebih tua, yang satu lebih muda. Saking marahnya Al-Qadhi Jabal ini diludahi. Tapi apa kata yang muda? Sambil mengusap ludahnya orang beriman suci berdasarkan ijma' para ulama. Bisa kita seperti itu? Ya, Allah musta'an. Bolehkah seorang musafir dengan waktu kurang lebih 2 bulan bisa jamak qasar? Pertama, kalau sudah ada ketetapan harinya 2 bulan, 1 bulan, sejak hari 20 harus sempurna sholatnya. Di bawah hari 20 hari boleh qasar. Adapun jamak tergantung kebutuhan. Allah Ta'ala ala wa alam. Saya kira demikian apa yang bisa kita ambil pada kesempatan malam yang berbahagia dan mulia ini. Nanti kita sambung malam Kamis insyaallah di At-Taqwa Epicentrum insyaallah. Wassallallahu wasallam wa baraka ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Dan kita ingatkan kembali para hadirin, kita aktifkan untuk infak dakwah melalui ya telekomunikasi yang ada atau ya televisi. Insyaallah kita ingatkan kembali mulai bulan depan insyaallah taala. Allah taala ala wa alam. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.